Regulator kita ya, saya cukup appreciate juga ya, tindakannya juga cukup cepat ya, kemudian dengan pertemuan dengan MSCI sudah 2 kali dan ya kita harapkan ya hasilnya positif lah. Tahun 2026 ini yang saya lihat adalah konsumsi akan meningkat, tapi dengan catatan marketnya adalah menengah dan menengah ke atas. MSCI mengeluarkan pengumuman ya akan mengevaluasi, ada ancaman akan di-downgrade. Tapi malah investor asingnya beli. Nah itu kan menunjukkan bahwa sebenarnya secara kuantitas investor kita udah jauh lebih banyak Pak. Kalau kita bicara mengenai investment, kita itu nggak bisa hanya bicara dari satu spektrum, yaitu cuan. Orang lupa bahwa dalam investment itu ada spektrum lain yang namanya adalah potensi loss atau risknya, ya kan. Halo Sobat Investor, jumpa lagi dengan saya Mas Hirom, memimpin redaksi IDX Channel dalam podcast sayang kita The Fundamentals. Hari-hari ini pergerakan indeks harga saham gabungan sungguh menarik. Akhir Januari lalu sempat terkoreksi sangat tajam, sempat trading hard, kemudian ada beberapa langkah yang dilakukan oleh pemerintah dan regulator. 3 hari terakhir di awal-awal Februari, awal dan sampai menjelang pertengahan ini, IHSG mulai naik, gitu. 3 hari berturut-turut bahkan naik, meskipun hari ini, Kamis, 12 Februari, agak sedikit melemah nih di sesi pagi menjelang siang. Gitu. Telah hadir di studio podcast IDX Channel, sahabat saya, Mas Rifan Kurniawan. Halo Mas, apa kabar? Kabar baik Pak Mas Hirom. Gimana kabar, sehat ya Pak? Alhamdulillah. Udah berapa lama ya kita nggak ketemu ya? Beberapa bulan ya. Beberapa bulan lalu ya? Iya, beberapa bulan lalu ya. Ya. Hari-hari ini market sangat dinamis Mas Rifan, sangat menarik. Beberapa waktu lalu kan sempat terkoreksi tajam, jadi berita besar ya di Indonesia. Kemudian ada beberapa langkah yang dilakukan oleh pemerintah, regulator, otoritas bursa gitu. Sekarang mulai rebound lah, meskipun ya belum kembali ke level tertinggi sebelumnya gitu. Yeah. Bagaimana melihat Mas Rifan melihat fenomena ini? Ya, jadi mungkin kalau yang di podcast sebelumnya Pak Mas Hirom dan Sobat IDX Channel, saya sempat mention waktu itu Pak. Waktu itu IHSG belum 9.000, tapi kalau nggak salah waktu kita podcast itu masih di 8.000 something gitu kan. Nah waktu itu saya menyampaikan gitu bahwa saya kok tidak merasa nyaman Pak Mas Hirom dengan kondisi market itu. 9.000 itu ya? Iya, ya kan. Dan kenaikannya itu adalah ditopang memang saham-saham yang kita sebut sebagai saham konglo, ya kan. Dan tanpa bermaksud untuk disrespectful ke saham-saham konglo, tapi ini kondisi yang menurut saya tidak mencerminkan kondisi yang sesungguhnya. Dimana biasanya kalau saham-saham yang menopang IHSG itu kan saham-saham perbankan, consumer good, blue chip ya kan. Nah ini kan memang saham-saham konglo. Nah masalahnya adalah kenaikan saham-saham konglo ini satu ya sedikit di luar yang seharusnya, dan yang kedua adalah valuasinya itu yang saya lihat memang sangat premium. Sangat mahal. Nah hal ini yang membuat saya merasa tidak nyaman karena ibaratnya kalau misalkan ada satu pemicu saja yang bisa membuat saham-saham ini turun, ya turunnya itu bisa tajam. Dan ternyata beberapa bulan kemudian di akhir Januari kemarin beneran kejadian, ya kan. Dan market panik. Dan saya lihat kenapa misalkan market panik itu satu ya karena itu di luar ekspektasi jelas. Yang dimana ekspektasi adalah tanggal 31 Januari Itu tanggal 28. Nah itu ya, tanggal 28 ya kan. Maju dari ekspektasi market. Gak ada yang menyangka sama sekali ya kan. Dan ya alhasil ya IHSG trading hold 28, 29 gitu kan. Nah plus ya ini kalau saya lihat juga Pak, dan mungkin info dari market gitu ya, banyak juga ternyata investor retail yang pakai margin Pak. Nah jadi yang misalkannya dia punya 100 juta, terus dia dapat margin jadi 200 juta, dia beli saham konglo dengan harapan 200 juta ini katakanlah bisa tumbuh jadi 250 juta misalkan, atau 300. Nah ternyata malah antitesa, dan kemudian harga sahamnya turun. Dan
yang 200 juta dia beli tadi, ya nilainya mungkin hanya 120 juta. Dan ya dia harus pasti karena fundamentalnya juga nggak kuat, ya kan, panik, akhirnya pada berlomba-lomba untuk cut loss. Loss atau kena forward sale. Nah itu, makanya kenapa impact ke saham lainnya adalah karena ada for sale tadi, Pak Mas Irom. Nah, beruntungnya ya pemerintah dan juga regulator kita bergerak cepat ya Pak ya, dan itu yang membuat IHSG kita yang sempat nyentuh tuh Pak, yang sampai 7.500 tuh ya, cuman habis itu dia balik lagi kan, cuma 30 menit, sekarang mungkin di 8.100 8.200 ya, karena satu saya lihat memang regulator kita ya, saya cukup appreciate juga ya, tindakannya juga cukup cepat ya, kemudian dengan pertemuan dengan MSCI sudah 2 kali, dan ya kita harapkan ya hasilnya positif lah Pak Mas Irom gitu. Hari-hari belakangan udah mulai naik nih, so saham-saham Konglo, apakah itu pertanda kepercayaan investor udah pulih atau baru reaksi sementara ya? Nah, ini menarik. Jadi gini, kalau yang saya lihat di market ya Pak ya, kalau di market itu sebelumnya itu satu suara meyakini bahwa ya saham-saham Konglo ini akan masuk ke dalam indeks MSCI, makanya mereka berani untuk tadi pakai margin, ya kan. Nah, cuma kalau sekarang yang saya lihat Pak Mas Irom, itu udah kepecah dua. Ya, jadi kalau di sosial media atau di komunitas-komunitas ini saya lihat udah mulai kepecah dua. Ada yang masih percaya bahwa ya saham-saham Konglo ini ya masih akan masuk ke dalam indeks MSCI. Jadi sama seperti gameplay sebelumnya, tapi ada juga yang sudah kapok dalam tanda kutip. Nah, jadi kekuatan ini tidak sebesar lagi sebelumnya gitu. Nah, jadi kalau ditanya apakah saham-saham Konglo ini akan naik lagi ke depan, ya masih terlalu dini untuk kita jawab Pak, kalau menurut saya. Tapi kalau saya lebih ke arah mungkin Sobat IDX juga tahu kalau saya memang gameplaynya agak beda nih Pak Mas Irom. Fundamental. Saya fundamental, ya kan. Nah, mungkin kalau boleh sedikit cerita juga, kemarin pas trading hold itu Pak, saya tuh malah kayak, ya kok turunnya cuma 1%, 2% sih, ya kan, yang lain kan, seneng nih. Iya, banyak dan seneng ya, iya, lebih banyak lagi tambah seneng, iya, ya kan, loh kok cuma turunnya 2% gitu kan, padahal kan yang saham Konglo itu ARB, ini kok saham-saham saya cuma turunnya 2%, ya kan. Terus tanggal 29-nya tuh unik tuh, saya inget banget Pak, jadi tanggal 29 Januari jam 9.30 kan trading hold lagi tuh Pak, memang saham-saham yang saya pegang nih turun 8% rata-rata Pak, ya kan. Nah, saya udah pasang harga di bawah Pak, karena harapan saya begitu trading hold dibuka, ya dia turun lebih dalam lagi, jadi saya bisa dapat harga di bawah Pak. Nggak dapat ternyata tuh. Ya ada beberapa yang akhirnya saya ya kejar dikit-dikit, tapi ada juga yang udah nggak usah gitu. Tapi poin yang mau saya sampaikan adalah at the moment kita bisa lihat bahwa saham-saham yang punya fundamental Pak, itu lebih resilient, lebih cepat recover-nya. Bahkan kalau saya lagi bikin tagline adalah Porto anti badai Pak. Nah gitu. Porto anti badai. Iya, jadi memang saham-saham yang punya fundamental ya kita semua bisa lihat sama-sama gitu, bahwa ya saham-saham yang punya fundamental yang baik, valuasi terdiskon, ya begitu dia turun tapi ada yang nahan Pak. Daya minat belinya itu tetap ada, ya kan, makanya kenapa dia naik lagi. Sementara saham-saham Konglo ya turunnya makin turun. Nah, cuman menarik, memang kemarin kan H-1 sebelum kita podcast ini Pak, saham Konglonya naik lagi Pak. Tapi kalau kita lihat dari all time high-nya itu masih 30-40% dari all time high-nya dia Pak. Meanwhile, kalau saham-saham fundamental, at least yang saya pegang juga, yang saya lihat, malah sekarang ini harganya sudah di atas sebelum pengumuman MSCI. Oh ya. Nah, itu yang menarik Pak. Gitu. Jadi kalau saya lihat ya memang sekarang ada paradigm shifting lah Pak. Jadi dari yang memang sebelumnya banyak yang satu suara ke saham Konglo, sekarang udah ada kubu yang tetap ke sana, tapi ada juga market yang sekarang udahlah kita main fundamental aja, seperti itu. Iya, itu juga kemarin ramai banget tuh. Fundamental is back gitu kan. Gitu kan, betul Iya, kan? saya salah satunya Pak. Mas Rifan kan dari dulu ya. Iya. Mas Rifan, kalau di tengah situasi seperti ini, stock picking kayak apa? Stock picking ya Pak ya.
Pertama gini, kalau menurut saya nih buat sobat IDX Channel, kalau misalkan memang pengen yang tenang lah ya Pak ya. Jadi maksudnya bukan yang ya kalau bilang spekulasi nggak juga, tapi mungkin risiko tinggi kalau yang saham Konglo itu. Menurut saya stock pickingnya pertama kita bisa lakukan top down Pak. Jadi out of MSCI sebenarnya kalau narasi besar yang saya lihat untuk tahun 2026 ini itu adalah saham-saham yang korelasi dengan penurunan suku bunga Pak. Oh. Nah kita tahu kan The Fed juga udah beberapa kali nurunin suku bunga, Bank Indonesia juga gitu kan. Nah narasi besarnya adalah penurunan suku bunga. Nah jadi kan kita bisa melakukan stock picking dari saham-saham yang kita katakan diuntungkan atau beneficial dengan penurunan suku bunga Pak Masirom. Ya kita sebut misalkan banking, properti ataupun sektor-sektor lainnya. Ya, nah itu yang pertama. Kedua, yang tema besar yang saya lihat adalah kita ada di era di mana daya beli lebih baik dibandingkan dengan tahun lalu, Pak. Tahun ini optimis lebih baik ya? Menurut saya yes. Akan tetapi ada catatannya, Pak. Untuk yang menengah ke atas. Nah ini yang menjadi catatan, Pak. Jadi kalau saya lihat secara tren, sekarang ini di 2025 dengan banyaknya PHK, dengan banyaknya pengangguran, tercipta yang namanya fenomena huruf K, K-shape kita bilangnya Pak. Jadi ada yang menengah dia survive, dia justru bisa memanfaatkan situasi kemarin untuk mendapatkan cuan, dia naik Pak. Tapi ada juga yang memang karena kondisi akhirnya dia daya belinya turun. Nah, kalau di 2026 ini yang saya lihat adalah market yang di menengah dan menengah ke atas ini lebih resilient, lebih berani untuk keluarin duit Pak. Kalau menurut saya ekonomi udah lebih likuiditasnya udah lebih ada, daya suku bunga udah lebih rendah ya kan. Jadi tahun 2026 ini yang saya lihat adalah konsumsi akan meningkat tapi dengan catatan marketnya adalah menengah dan menengah ke atas. Nah itu kan mungkin kalau buat sobat IDX Channel juga bisa pilih-pilih tuh Pak. Emiten yang bermainnya adalah di segmen menengah dan menengah ke atas gitu. Kemudian kayak komoditas. Nah ini juga menarik menurut saya Pak. Ada beberapa komoditas yang di 2025 lalu kayaknya turun banget. Tapi di 2026 ini udah mulai ada tanda-tanda kenaikan. Ya contoh misalkan nikel. Nah nikel kan tahun lalu bener-bener kayak di 7.000 atau pokoknya di bawah 10.000 dolar ya Pak. Sekarang udah naik ke 18.000 ya kan. Nah itu kemudian ya pokoknya komoditas batu bara. Batu bara kan juga tahun lalu begini. Ya sekarang pelan-pelan udah naik ke 115 dolar gitu. Jadi maksudnya hal-hal seperti itu yang kita bisa lakukan di luar gameplay MSCI Pak menurut saya. Gitu. Ada tadi yang menarik yang Mas Rifan sebutkan. Wah, kok turunnya cuma segini? Padahal kalau turun lebih dalam lagi, saya mau ambil lagi gitu. Betul. Nah itu tentunya di cash di RDN-nya banyak pastinya. Betul. Jadi, yang ingin saya tanyakan nih, sebetulnya seberapa besar kita harus nyimpen dana di RDN? Oke. Berapa persentasenya gitu dari total aset portfolio. kita di portfolio? I see. Kalau sebelum sebelum pengumuman MSCI itu, saya proporsinya itu di 70% saham, 30% cash, Pak. 30% ya? Ya, jadi saya siapin 30% cash. Nah, 30% cash ini supaya tidak idle kan ya kita bisa parkir di RDPU lah setidaknya, gitu kan. Reksadana pasar uang. Betul. Nah, begitu balonnya meletus kemarin, Pak, nah itu saya manfaatkan untuk ya lebih agresif lagi. Kalau ditanya sekarang saya mungkin di 85 saham, 15% cash. Oh. Jadi udah dipakai sebagian lagi. Tetap 15 ini saya ada cadangan lagi ya supaya kalau misalkan nanti ada kejutan lainnya, nah saya tetap siap Pak gitu. Oh, sekarang tinggal 15% nih. Betul. Ya. Oke. Mas tadi kemudian soal ketergantungan kita ke investor asing. Sebetulnya kemarin kan MSCI ini kan sebenarnya dampaknya ke investor-investor global kan. Nah, sebenarnya kalau kita lihat pertumbuhan jumlah investor di Indonesia sekarang yang sangat pesat, bisa nggak sih itu membalance sebetulnya? Sebenarnya dengan tahun 2025 sebenarnya by data Pak, itu kan kita udah tahu sebelum adanya pengumuman indeks MSCI ya, asing juga udah keluar Pak. Dari saya ingat banget tuh dari bulan September 2024
kalau kita tarik panjang sampai Desember 2025, ya secara agregat itu mungkin udah lebih dari 100 triliun, Pak. Nah, artinya apa? Memang asing juga udah keluar. Tapi yang kita bisa lihat bahwa di tahun 2025 ISG kita naik. Ya kan, dari 6.000 di bulan Mei jadi 8.000 sekian di Desember. Ya kan. Nah, siapa yang dorong? Retail. Ya kan. Nah, cuman memang tadi yang kita bahas, kenaikannya ini tidak merata. Yang tadinya banking, blue chip. Jadi driver utama ya. Driver utama. Nah, ya, ini saham-saham Konglo. Saham-saham Konglo. Nah, jadi yang menopang itu tetap si retailnya, tapi ke saham-saham Konglo ini, ya kan? Nah, pertanyaannya adalah kenapa kok kalau misalkan pengaruh asing masih sudah lebih kecil, tapi kenapa kok turun? Terlihat kemarin, Pak, ketika di tanggal 28, 29 berlanjut lagi di awal Februari, kalau kita tarik dari Broksum, Pak, yang jualan investor retail, Pak, domestik. Yang tanggal berapa itu? Yang tanggal 28. Malah retail ya? Retail keluar, Pak. Ya kan? Panik ya? Asingnya beli. Nah, bingung kan? Dia bilang MSCI mengeluarkan pengumuman ya akan mengevaluasi, ada ancaman akan di-downgrade. Tapi malah investor asingnya beli. Nah, itu kan menunjukkan bahwa sebenarnya secara kuantitas investor kita udah jauh lebih banyak, Pak. Tapi secara kualitas, Pak, nah itu yang mungkin masih tanda tanya. Masih perlu edukasi ya? Masih perlu edukasi, masih banyak yang panic selling, masih banyak yang FOMO, ya kan? Nah, jadi kalau saya lihat memang di market ini, ya ada memang investor yang kemarin pas trading hold, ya kayak saya tadi, ya kok cuma segini sih turunnya. Malah happy, karena iya, mau nambah, kan? Karena memang money managementnya terjaga. Tapi ada juga yang tadi, dia benar-benar all in, dia pakai margin dan cut loss sama forward sell. Itu. Jadi kan panik, Pak. Nah, jadi itu dinamika yang terjadi yang saya lihat sih, Pak. Gitu. Oke, Mas. Tadi ada satu yang menarik juga soal fundamental is back gitu. Kan banyak sekali pendekatan yang dilakukan oleh investor kan. Tidak ada fundamental, ada teknikal, ada ya aliran-aliran lainnya gitu. Ya. Kalau Mas Rifan udah fundamental gitu. Kalau saya dari dulu sampai sekarang sampai seterusnya ya tetap fundamental. Cuman mungkin fundamentalnya di sini, Pak, yang mungkin saya pengen educate juga ke Sobat IDX adalah mungkin kalau kita bicara fundamental itu dulu ya erat kaitannya dengan laporan keuangan only, Pak. Jadi pilihlah perusahaan yang labanya bertumbuh, pilihlah produk yang kita pakai sehari-hari, ya kan. Pokoknya intinya semua berdasarkan kuantitatif, angka. Nah, kalau yang saya lihat, Pak Mas Irom dan Sobat IDX Channel, eranya udah berubah, Pak. Secara fundamentalnya tetap sama, tapi approach-nya yang beda. Maksudnya bagaimana? Kalau dulu kita bicara mengenai kuantitatif only, sekarang ini kita nggak bisa lagi hanya kuantitatif only, tapi kita bicara mengenai kualitatif, Pak. Mungkin kalau dibobotkan dulu 70% kuantitatif, 30% kualitatif. Sekarang 70% kualitatif, 30% kuantitatif. Jadi yang lebih ngedrive pergerakan harga saham, ya, menurut saya adalah faktor kualitatif. Nah, apa aja faktor kualitatif itu? Yang pertama adalah kita bicara mengenai corporate action. Yes, sekarang ini banyak perusahaan yang melakukan corporate action. Either itu right issue, either itu buyback, either itu dividen. Nah, ini yang lebih mendrive. Yang kedua, analisa industrinya, Pak. Jadi sekarang itu kita lihat, oh misalkan kayak tadi, dengan penurunan suku bunga, dengan perbaikan daya beli, dengan perbaikan harga komoditas. Perbaikan apa sih yang paling diuntungkan? Betul. Ya. Nah itu kan kualitatif tuh, Pak. Ya kan, belum tercermin di buku sebelumnya. Nah ini yang ketiga, Pak, yang menurut saya paling menarik, Pak. Punya growth story dan unlock value. Nah growth story dan unlock value ini yang mungkin kalau kita bicara 10 tahun lalu tidak terlalu diperhatikan. Tapi nowadays, Pak, itu sudah semakin dilihat. Dan ya saya sendiri mengalami gitu. Ternyata saham-saham yang saya bisa dapat profit multi-bagger ternyata lahirnya adalah dari ketidaksempurnaan. Ketika perusahaan itu harga sahamnya turun, kinerja juga turun. Nah ini kan orang ngelihatnya, oh perusahaan ini sudah turun, makanya mereka jual. Tapi kalau misalkan kita bisa lihat sebaliknya, unlock value yang tadi saya sebutkan itu, Pak, ya, kita bisa melihat
bagaimana kinerja perusahaan ini di tahun yang akan datang. Nah, kalau kita bisa membuat hipotesa atas perusahaan ini dan ternyata hipotesanya benar, ya maka reward yang bisa kita dapatkan juga akan jauh lebih besar. Nah, itu sih Pak pendekatan yang saya lakukan. Ada 3 tadi ya. Betul. Terakhir soal growth story. Growth story dan juga unlock value, itu yang menurut saya paling penting sih Pak. Gitu. Itu juga jadi rumusan dalam menyusun porto antibody tadi. Pastinya. Ya ada porto antibody ini kayak apa nih kita dalam ini? Ya, jadi kalau porto antibadai saya itu pertama isinya tuh ya tadi saham banking. Nah, saham banking ini Saham banking Big Bank atau saham banking apa nih? ada beberapa. Oh, ada berapa? Ya, jadi yang Big Bank ada, yang syariah ada, yang bank kecil pun ada, Pak. Nah, ini yang menarik, Pak. Jadi kemarin itu kalau kita lihat secara price action-nya, yang Big Bank ya turun, ya kan? Sempat yang paling dalam itu 8%. Tapi habis itu balik lagi dan sekarang mungkin udah lebih tinggi daripada sebelum pengumuman MSCI. Nah, yang menarik adalah saya ingat banget saham yang syariah itu turunnya cuman nggak nyampe 8%, Pak. Paling banter itu 5% kemarin, 4-5%. Itu udah bener-bener bottomnya, Pak. Nah, yang yang KBMI 1 memang lebih dalam kemarin, Pak. Tapi reboundnya juga lebih cepat gitu. Jadi memang dia lebih volatile. Nah, itu kalau dari sisi bankingnya, Pak. Terus kemudian saya kemarin juga menyusun portfolio saya, ada saham consumer tadi yang saya sebutkan bermain di segmen menengah ke atas, Pak. Nah, itu juga menarik. Dalam waktu ya cuman 1 hari doang dia merah. Habis itu ya harga sahamnya ini malah naik sekarang, mungkin kalau per kita podcast ini sudah mungkin 15-20% dari saat tanggal 27 Januari kemarin, Pak. Padahal kan ISG-nya begini, ya kan, tapi sahamnya malah begini. Nah, itu yang saya bilang, yang saham ini tidak terlalu terpengaruh dengan ya indeks MSCI tadi. Ya, as long kita tahu saham ini punya growth story yang menarik ya, dan punya unlock value, ya kita bisa tetap percaya dengan saham ini, dan ternyata price action-nya membuktikan gitu, Pak. Kalau di komoditas kemarin saya pegangnya itu di sektor CPO, Pak. CPO, ya. Dan CPO ini juga so far ternyata resilient juga, dan yang mungkin kalau saya boleh cerita, saham yang consumer dan saham yang CPO ini yang justru per kita podcast ini naiknya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan yang banking tadi. Yang banking bertahan ya, tapi naiknya belum terlalu tinggi. Tapi yang CPO dan ini consumer ini dia turunnya lumayan dalam, tapi dia reboundnya lebih cepat dan lebih tinggi, Pak, secara persentase. Gitu. Mungkin karena juga market cap-nya juga tidak terlalu besar, itu juga pengaruh juga sih, Pak. Gitu. Nah, itu cara saya untuk jadi menyusun. Secara overall porto antibody-nya udah positif lumayan ya? Kalau per kita podcast kemarin saya lihat by data itu positif sekitar 8% year to date, Pak. Oh, 8% year to date. Versus ISG yang mungkin masih negatif ya belasan persen lah. Gitu. Lumayan lah, Pak, dalam waktu 1,5 bulan. Iya, 1,5 bulan 8%, oke lah ya. Oke lah. Memang kalau pendekatan fundamental ini, ya kita tidak berharap bisa langsung breaker cepat gitu ya. Betul. Ya, enjoy the process lah, Pak. Gitu. Yang soalnya gini, kalau memang gini, kalau yang saya lihat, memang yang saham-saham yang konglo atau saham-saham yang lebih agresif gitu ya, Pak ya, mungkin growth-nya bisa lebih cepat, Pak. Tapi orang kadang lupa. Nah, ini mungkin yang saya pengen educate juga ke Sobat IDX Channel, Pak. Jadi kalau kita bicara mengenai investment, kita itu nggak bisa hanya bicara dari satu spektrum, yaitu cuan. Orang lupa bahwa dalam investment itu ada spektrum lain yang namanya adalah potensi loss atau risk-nya, ya kan, downside-nya, Pak, ya kan. Nah, saham-saham yang memang growth-nya seperti ini gitu, Pak ya, secara harga sahamnya naik cepat, dibarengi juga dengan risiko penurunan yang tajam. Tapi kalau saham-saham yang ya we call it fundamental tadi, Pak, mungkin naiknya begini aja, ya kan. Tapi kalau turun pun dia lebih terbatas. Nah, ini balik lagi nih, kita suka yang mana? Apakah suka yang tipe roller coaster? Ada juga,
ya. Tapi ada juga yang kita lebih suka kayak di pantai. Ya udah nyantai, lihat foto, oh hijau, kalau merah pun oh merah dikit gitu aja sih Pak. Jadi Gitu. lebih tergantung profil risiko masing-masing kan. Betul. Jadi Cuma disesuaikan. memang harus selalu ingat bahwa satu sisi memang ada aspek cuannya, Yes. tapi di sisi lain juga ada aspek risikonya gitu. Itu. Nah, Ya orang kan? kadang lupa yang ini, Pak. Orang lupa kadang yang risk ini kadang Nah, lupa karena iya. lihat cuannya. Iya. Ada gium high risk high return itu gimana kalau menurut Mas Rifan? Ya itu benar. Benar ya? Itu benar. Cuman ya bisa nggak misalkan kita kalau pilih saham coba cari yang high return tapi lower risk. Saya bilang lower, bukan low ya Pak ya. Tapi risikonya itu lebih terbatas gitu. Nah makanya mungkin kalau di fundamental itu kan ada namanya margin of safety tuh Pak. Nah margin of safety ini kan yang membuat kita bisa mitigate risk ya supaya downside-nya itu tidak kayak roller coaster Pak. Nah itu yang kita jaga gitu. Mas dengan berbagai dinamika yang ada sampai akhir tahun ini 2026, kira-kira optimis nggak IHSG masih bisa ke 10.000? Kalau saya pribadi nih Pak, saya pribadi malah jujur tidak berharap ke 10.000 dulu. Kenapa? Karena gini, bukan, ini takutnya kalau ngomong ini, oh berarti nggak ini dong, nggak pro gitu kan. Nggak, maksud saya gini Pak, setiap kenaikan yang terlalu signifikan, itu balik lagi akan dibarengi dengan risiko yang lebih tinggi juga Pak. Ya, kalau sekarang kita berangkat dari IHSG 8.000, sebenarnya kalau menurut saya IHSG kita normalnya nih Pak, harusnya, itu di 7,5 harusnya. Makanya kemarin ketika tanggal 29 sempat kena ya kan, tapi habis itu ya balik lagi. Cuman menurut saya kita nih harusnya normal itu di 7.500 karena kita mulai dari 6.000 di Mei ke 7.500 itu berarti udah 25% Pak. Itu menurut saya pas, nggak terlalu muluk-muluk tinggi tapi nggak terlalu juga lambat. Nah tapi kalau 6.000 ke 10.000 Pak, itu berarti udah 65% Pak dalam waktu 1 tahun lebih. Itu menurut saya terlalu cepat. Nah, saya justru ya berharap tidak ke sana dulu, tapi staging. Jadi dari 6.000 ke sekarang oke lah kalau di 8.000 ya kan. Mungkin nanti di penutupan akhir tahun saya ekspektasinya 9.000 dulu deh, nggak usah muluk-muluk karena dari 8.000 ke 9.000 itu aja udah mungkin hampir 15%. Memang kita ada di zona itu Pak, ya kan. Nanti 2027 baru ke 10.000. Jadi enak Pak, kenaikannya itu nggak yang set tapi dibarengi dengan koreksi yang tajam juga, tapi kita enaknya tuh naik, habis itu ya koreksi dikit, nanti naik lagi, turun lagi, nanti naik lagi. Nah itu menurut saya lebih nyaman lah kita untuk investasi gitu. 9.000 lah ya. 9.000 lah menurut Kalau saya sweet spot-nya. terlalu optimis. Terlalu cepat. Ya. Nah malah kalau misalnya 10.000 ya saya cashnya mungkin 50% lagi Pak. Gitu. Mas Rifan, ini kan lagi musim laporan keuangan ya. Ya. Bulan-bulan ini, Februari, Maret. Oh iya. Apa yang perlu dilihat oleh investor ini? Ya, yang pertama pastinya adalah penutupannya itu strong atau enggak. Karena di Q4 itu kan biasanya memang kalau kita bicara perusahaan, earnings per share itu lebih tinggi daripada Q sebelumnya. Nah, cuman yang menurut saya kalau bicara laporan keuangan Q4 kan udah, berarti kalau sekarang bulan Februari, nanti rilisnya di Maret, mungkin udah 2 bulan, 3 bulan lewat Pak. Nah, kalau saya lebih menyarankan bukan hanya lihat kinerja Q4-nya, tapi proyeksi di Q1. Nah, itu menurut saya Pak. Jadi sekarang ini saya lebih ke arah educate ke teman-teman adalah kita juga jangan hanya lihat historical, tapi kita lihat front atau future-nya Pak. Gitu. Nah, jadi bisa nggak kita memproyeksi bagaimana kinerja perusahaan ini di Q1? Karena itu menurut saya yang akan lebih menggerakkan harga. Kalau ekspektasinya Q1 ya at least lebih baik daripada Q1 2025, harga akan terapresiasi naik. Tapi sebaliknya kalau misalkan Q1 2026 ini lebih rendah daripada Q1 2025, kemungkinan harga sahamnya turun. Jadi kalau menurut saya lebih ke gimana kita proyeksi di Q1 2026 ini Pak. Gitu. Jadi tidak hanya lihat yang Q4
2025, kita juga melihat yang Q1 2026 ya. Plus kalau kita panjangin dikit Pak, ada potensi dividen. Nah, jadi memang sudah biasanya ya Pak ya, saham-saham yang bagi dividen, Royal bagi dividen, ya kan, itu harga sahamnya akan lebih cenderung diapresiasi. Nah, itu juga kita bisa curi start Pak. Karena kesalahan banyak orang biasanya adalah begitu dividennya diumumin, baru dia beli. Padahal dari pengumuman saat TRUPS dengan pembagian dividen itu cuma 2 minggu Pak. Nah itu menurut saya potensi kena dividen trap. Nah dia beli di sini, jual di sini, tapi habis itu ya begitu ex-date turun lagi ke sini, sama aja. Nah tapi kalau sekarang di bulan Februari ya belum banyak emiten yang RUPS, belum banyak. Malah belum ada kayaknya, dan belum ada pengumuman dividen. Nah itu kita bisa incer tuh Pak, mana kira-kira yang secara historical membagikan dividen yang cukup besar, dan memang kinerja 2025-nya bagus. Nah itu kita bisa cari start Pak, ya kan? Oh ternyata 2025 EPS-nya naik nih, ya kan? Dan dia dividen payout ratio-nya misalkan nih 50%. Ya udah kita tinggal hitung-hitungan sederhana Pak, 50% dikali ini, ternyata dividen yield-nya 8% ya. Saya bisa masuk sekarang. Itu menurut saya smart. Jangan nunggu pas iya, telat kalau itu Pak. Ya. Mepet Pak, gitu ya. Justru 2 bulan, 3 bulan sebelumnya itu menurut saya masih aman. Tapi itu ngejar capital gain atau ngejar dividennya? Dua-duanya. Atau dua-duanya ya? Dua-duanya, betul. Jadi dividennya dapat, ya kan, capital gain-nya juga dapat. Pun kalau misalkan nanti, kita ambil di sini Pak, ya kan. Nah, begitu pengumuman dividen, sebelum pengumuman dividen biasanya dia naik dulu. Pas pengumuman dividen dia naik lagi. Nah, pun kalau misalkan nanti pas ex-date dia turun, at least secara capital gain-nya kita dapat, secara dividennya kita juga dapat. Iya. Nah, itu smart menurut saya, Pak. Kalau terlalu mepet belinya kena dividen trap kan? Kena dividen trap. Pas ex-date turun. Pas ex-date turun, Iya, betul. Jadi impas jadinya. Gitu. Oke Mas Rifan, seperti biasa kalau di fundamental kan ada this or that ya. Oke, siap. Siap ya? Siap. Kondisi saat ini nih acuannya. Saham properti atau perbankan? Perbankan. Perbankan ya. Meskipun tadi properti juga akan diuntungkan juga oleh itu kan? Betul. Cuman kalau saya lihat ya yang lebih leading perbankan sih Pak. Perbankan duluan ya? Iya. Teh atau kopi? Kopi. Kopi? Kopi. Setiap hari? Setiap hari. Kopi apa biasanya? Kopi hitam sih Pak. Oh, americano gitu? Americano gitu. Supaya melek ngeliatin market ya. Setiap hari ya? Berarti kopi ya? Setiap hari sih ngopi. Pagi atau? Siang saya biasanya habis makan. Habis makan ngopi. Setelah makan siang ngopi. Iya. Ada favoritnya? Kopi apa gitu enggak? Kopi, ya yang udah IPO saya suka, yang baru mau IPO juga saya suka. Tetap aja, ngopi juga nggak jauh-jauh dari capital market gitu. Mobil listrik atau BBM? Sekarang masih pakai BBM, tapi mungkin ada rencana mobil listrik. Tapi kalau ditanya, ya mending mobil listrik sih Pak. Mobil listrik? Iya. Udah senang mobil listrik ya? Iya. Ada merek tertentu yang favorit gitu? Mungkin saya lagi pengen lihat ini sih Pak, Xpeng. Oh, itu juga nggak jauh-jauh dari sana. Capital market. Distributornya juga emiten juga. Iya, makanya. Iya. Liburan ke pantai atau gunung? Kalau saya lebih suka ke pantai. Pantai? Ya. Kenapa? Karena saya kalau di gunung itu kadang bingung. Oke, abis itu ngeliat gunung, abis itu bosen Pak. Nah, jadi kalau di pantai kan bisa main-main. Dan saya juga punya anak. Ya udah, anak pasti lebih demen kalau main di pantai. Gitu. Ya. Padel atau tenis? Sekarang tenis. Tenis. Karena lebih lebih berkeringat lah Pak. Kalau padel terlalu high impact, takut cedera nanti. Oh iya. Iya kan dia lebih set, ya kan. Iya kalau padel, kalau tenis lebih ada ritmenya gitu. Oke. Mas, pesan atau nasihat Mas Rifan untuk investor retail di tengah situasi seperti ini?
Oke, jadi mungkin buat sobat IDX yang kemarin misalkan trauma dengan penurunan IHSG trading hold, ya saya cuma pengen berpesan satu, ya tidak ada investor yang tidak pernah rugi. Semua investor besar pasti pernah mengalami kerugian. Ya, dan jadikan ini sebagai sebuah pelajaran. Ya, ada dua pilihan ketika misalkan kita jatuh, apakah kita akan menyerah dengan keadaan atau kita belajar dari kesalahan dan kita bangkit lagi. Nah, saya harap sobat IDX bisa jadi yang kedua. Nah, yang kedua, buat sobat IDX juga yang mungkin di tengah dinamika kemarin ternyata sama seperti saya, tidak merasakan kepanikan atau apa, juga jangan sombong. Ya, jadi kita harus selalu terus belajar lah Pak, karena market itu selalu berubah. Kalau misalkan kita berhenti belajar ya maka ya kita yang akan diajari oleh market gitu. Dan yang ketiga ya jangan FOMO, jangan hanya ikut-ikutan. Ya kemarin dengan IHSG Trading Hold harusnya itu memberikan sebuah pelajaran yang sangat berharga buat sobat investor supaya kita ya sebelum kita benar-benar terjun gitu Pak dengan uang besar, ya kita investasi leher ke atas dulu. Yang tadi saya mention, ya secara kuantitas investor kita bertambah, tapi masih banyak juga kualitas investor yang secara knowledge dan secara mindsetnya belum terbentuk Pak. Gitu. Dan itu menurut saya jadikan momentum kemarin itu adalah sebagai sebuah bahan untuk evaluasi, bahan untuk refleksi, dan supaya kita bisa jadi investor yang lebih baik ke depan seperti itu. Dan yang terakhir ya tetap optimis bahwa ya ESG kita sehat ya. Kita menurut saya kemungkinan untuk kita sampai ke frontier market is very small. Ya kita ya percayalah dengan regulator kita dan ya kita percaya pasar modal kita akan terus bertumbuh. Siap. Oke. Demikian tadi Sobat Investor, ngobrol santai saya dengan Mas Rifan Kurniawan. Banyak sekali insight yang kita dapatkan, termasuk tadi nasihat-nasihat atau pesan ya, bukan nasihat, untuk investor-investor retail di tengah situasi market akhir-akhir ini. Semoga bermanfaat perbincangan ini. Saya Mas Sirom, undur diri.